Di balik sebuah acara keluarga yang sakral dan penuh doa, tersimpan cerita yang tak pernah terduga. Tapi siapa sangka, 7 bulanan yang seharusnya jadi perayaan penuh berkah, justru menjadi titik awal dari sebuah hubungan terlarang. Hubungan antara menantu dan ayah mertua, yang semula hanya sekadar sapaan dan tatapan biasa, berubah perlahan menjadi bisikan rahasia yang menggetarkan. Dan ketika batas mulai kabur, tak ada lagi yang bisa menghentikan arah rasa. Penasaran bagaimana semuanya bermula? Siapkan dirimu untuk cerita penuh godaan, hasrat tersembunyi, dan dilema yang mengikat. Jangan lupa untuk like kalau kamu suka cerita dengan konflik batin seintens ini. Komen di bawah bagian mana yang menurutmu memacu adrenalin. Dan tentunya subscribe, biar kamu nggak ketinggalan kelanjutan kisah-kisah panas berikutnya. Sebelum kita mulai ceritanya, seperti biasa, usahakan untuk tetap fokus, kuatkan iman, dan gunakan imajinasi kalian dengan baik. Dan berikut ceritanya. Acara 7 bulanan itu digelar dengan suasana kekeluargaan yang hangat, meski hanya dihadiri oleh keluarga inti dan beberapa kerabat dekat. Rumah tua bergaya joglo milik orang tua Rian tampak semarak, dipenuhi hiasan janur kuning, taburan melati, dan aroma kemenyan yang menguar perlahan dari sudut ruangan. Di tengah-tengah ruangan, Nia duduk bersimpuh anggun. Perutnya yang membuncit, dibalut selendang songket emas. Wajahnya dipulas tipis oleh riasan natural yang justru membuat kecantikannya tampak lebih bersinar. Ia terlihat bahagia dan bersinar seperti seorang putri Jawa menjelang penobatan. Semua mata tertuju padanya, kagum, terpesona, bahkan iri. Namun di antara semua tatapan itu, ada satu pandangan yang membuat bulu kuduk Nia meremang. Sebuah tatapan yang menyusup diam-diam, namun intens dan panas. Tatapan itu datang dari seseorang yang seharusnya paling ia hormati, paling ia jaga batasnya. Ayah mertuanya sendiri, Pak Handoko, duduk di pojok ruangan dengan balutan batik coklat tua. Pria parubaya itu sesekali mengisap rokok lintingnya, diam-diam di belakang tamu. Pandangannya nyaris tak berkedip menatap menantunya. Tidak dengan bangga, tidak seperti ayah melihat anak, tapi ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih berbahaya. Nia berusaha mengabaikan, mungkin itu hanya perasaannya saja. Mungkin Pak Handoko hanya sedang terharu melihat menantunya yang akan segera melahirkan cucu pertamanya. Tapi setiap kali ia menoleh, ia mendapati Pak Handoko masih di sana, menatapnya tanpa senyum, seolah matanya ingin menembus setiap lapisan kebaya yang ia kenakan. Rasa tak nyaman mulai merambat dari tengkuknya, membuat keringat dingin mengendap di bawah kerudung tipis yang menghias rambutnya. Ia menggenggam tangan Rian lebih erat, berharap perasaan itu hanya sekilas lalu. Sore menjelang malam, acara pun berakhir. Para tamu mulai meninggalkan rumah satu persatu. Tinggallah keluarga inti yang membantu merapikan kursi dan sisa-sisa hidangan. Rian menghilang ke kamar sebentar untuk mengganti pakaian, sementara Nia membantu ibu mertuanya membereskan piring di dapur. Namun, entah dari mana, Pak Handoko tiba-tiba muncul di ambang pintu dapur dengan gelas kosong di tangannya. "Tolong, minta air putih, Nia. Tenggorokanku kering sekali," katanya dengan senyum yang menggantung di sudut bibirnya. Setengah ramah, setengah menggoda. Nia pun sempat tertegun. Gelas itu disodorkan terlalu dekat, hingga jari mereka bersentuhan ketika ia menyambutnya. Listrik kecil menjalar di kulitnya, dan ia buru-buru memalingkan wajah. "Iya Pak, saya ambilkan," katanya dengan gugup. Melangkah ke dispenser, sambil berusaha menenangkan degup jantungnya yang mulai tak teratur. Ia bisa merasakan tatapan Pak Handoko menempel di punggungnya, seolah mata itu bisa mengupas lapis demi lapis dari kebaya yang ia kenakan. Dan untuk pertama kalinya, Nia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar hanya rasa takut? Atau diam-diam ia pun mulai menikmati perasaan yang tak pantas itu? Malam mulai turun dengan pelan, membawa hawa lembab yang menusuk hingga ke tulang. Rumah itu perlahan kembali sepi,
Hanya suara jangkrik dan angin dari sela ventilasi yang menemani. Nia duduk sendiri di ruang tengah, mengelus perutnya yang mulai bergerak seiring janin menendang pelan. Rian masih tertidur di kamar. Kelelahan, setelah seharian menerima tamu. Suara langkah berat terdengar dari arah dapur. Nia pun menoleh. Pak Handoko muncul mengenakan kaos putih dan celana kain longgar. Rambutnya sedikit berantakan, seperti habis mandi. Ia membawa 2 cangkir teh hangat. "Kamu masih belum ngantuk?" tanyanya sambil menyerahkan 1 cangkir kepada Nia. Ia duduk perlahan di sofa seberang, tapi matanya tak pernah benar-benar lepas dari wajah menantunya. Nia menerima cangkir itu dengan hati-hati, berusaha bersikap sewajar mungkin. "Belum, Pak. Bayinya aktif banget malam ini, jadi nggak bisa tidur," jawabnya sambil tersenyum kecil. Walau dalam hati, ada gelombang aneh yang merambat dari kata-kata, dari suasana, dari kehadiran Pak Handoko yang terlalu dekat, terlalu nyaman. Mereka pun terdiam sejenak. Teh yang mereka pegang nyaris tak tersentuh. Suara detik jam di dinding terdengar begitu keras. Pak Handoko menyandarkan tubuhnya ke sofa, menatap langit-langit rumah yang remang-remang. "Kamu tahu," katanya dengan tiba-tiba. Suaranya dalam dan tenang. "Dulu waktu ibumu mengandung Rian, dia nggak pernah terlihat secantik ini." Nia pun membeku. Kata-kata itu menghantamnya seperti gelombang panas. Ia tahu ini bukan sekadar nostalgia. Ada nada yang menggoda, yang menggerayangi telinganya perlahan-lahan, seperti bisikan di malam gelap. "Pak, jangan begitu," ucap Nia pada akhirnya. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Antara tersenyum canggung dan bingung harus merasa apa. Pak Handoko hanya tertawa kecil, menyesap tehnya, lalu berkata ringan, "Maaf Nia, mungkin aku terlalu jujur." Tapi tatapannya tidak minta maaf. Tatapan itu justru semakin dalam, seperti menantangnya masuk ke dalam pusaran yang seharusnya tak pernah mereka injak. Nia merasa tubuhnya tegang, bukan karena takut, melainkan karena ada bagian dalam dirinya yang mulai terbuka, menyambut godaan itu dengan rasa penasaran yang tak bisa ia cegah. Dalam keheningan berikutnya, Nia berdiri, berniat kembali ke kamar, tapi saat ia melewati Pak Handoko, pria itu menoleh dan tanpa aba-aba menyentuh lengannya. Sentuhan yang ringan, seolah hanya ingin menghentikan langkah, namun menyisakan jejak panas di kulitnya. "Kamu perempuan yang sangat kuat, Nia. Tapi kadang orang kuat pun butuh tempat bersandar," ucapnya dengan pelan, menatap mata Nia dari jarak terlalu dekat. Nia pun tak menjawab, ia hanya menatap balik. Jantungnya berdetak begitu keras, hingga ia takut suaranya terdengar. Lalu ia berbalik dan melangkah cepat ke kamar, meninggalkan sesuatu yang kini mulai tumbuh. Sebuah bisikan halus dalam dirinya, yang tak bisa lagi ia abaikan. Malam itu, Nia berbaring di samping Ryan, yang tertidur lelap. Dengkur halus suaminya, seperti biasa jadi pengantar tidur. Tapi malam ini, suara itu justru makin membuatnya gelisah. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit kamar. Di dalam pikirannya, kata-kata Pak Handoko terus terngiang, berulang seperti gema yang tak bisa diusir. "Perempuan kuat pun butuh tempat bersandar." Kalimat itu, dan dengan sentuhan hangat di lengannya, menusuk masuk ke tempat terdalam dalam dirinya. Ia tak tahu pasti perasaan apa ini. Tapi yang jelas, sejak beberapa minggu terakhir, dirinya tak lagi sama. Keesokan paginya, Nia bangun lebih awal dan memilih menyiapkan sarapan sendiri. Ia tahu, ibu mertua biasanya turun belakangan. Dapur masih terlihat sepi, dan ia bisa leluasa bergerak. Namun tak lama langkah berat terdengar dari arah belakang. Nia menoleh. Dan seperti yang ia duga, Pak Handoko muncul. Masih mengenakan sarung dan kaos longgar, mata masih sedikit mengantuk. "Selamat pagi Nia," sapanya. Suara seraknya terasa seperti sentuhan lembut di telinga. Nia mencoba bersikap biasa, tapi jari-jarinya gemetar saat mengaduk kopi. "Boleh aku bantu?" tanyanya sambil berjalan pelan ke arah Nia. Tanpa menunggu jawaban, ia berdiri tepat di belakangnya,
Tubuhnya cukup dekat, hingga Nia bisa merasakan hangat napasnya di tengkuk. "Nggak usah, Pak. Sudah hampir selesai," jawab Nia buru-buru. Tapi ia tak menjauh. Ia tetap berdiri di tempat, membiarkan keheningan menggantung di antara mereka. Ada sesuatu dalam kebisuan itu. Ketegangan, godaan, ketakutan, dan gairah samar yang mulai tumbuh tanpa mereka sadari. Tangan Pak Handoko terulur mengambil toples gula di rak atas. Saat ia menjulurkan tangan, dadanya menyentuh punggung Nia. Singkat, tapi cukup membuat tubuh Nia menegang. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap fokus pada gelas kopi yang kini hampir tumpah karena tangannya yang mulai tak stabil. "Maaf," bisik Pak Handoko. Terlalu dekat, terlalu lembut, hingga membuat kulit Nia merinding. "Nggak apa-apa kok, Pak," jawab Nia dengan lirih, tapi ia tahu kebohongan mulai mengintip dari ujung bibirnya. Sejak saat itu mereka mulai sering bertemu tanpa sengaja, atau sengaja berpura-pura tak sengaja. Di taman belakang saat sore menjelang, di dapur saat pagi masih dingin, di lorong sempit antara ruang tamu dan kamar. Setiap pertemuan seperti menyimpan aliran listrik yang tak kasat mata. Tatapan mereka mulai memuat makna. Lebih dari sekadar sopan santun antara mertua dan menantu. Bahkan ketika tak bersentuhan, mereka bisa merasakan kehadiran satu sama lain. Dan tanpa mereka sadari, jarak aman yang dulu menjaga mereka perlahan memudar, hingga batas antara benar dan salah mulai terasa samar. Hari-hari setelah itu berjalan dalam diam yang menggoda. Tidak ada kalimat yang secara langsung melanggar norma, namun setiap tatapan, senyum kecil, dan sentuhan seolah memiliki arti tersembunyi yang hanya mereka berdua mengerti. Nia pun semakin sadar, setiap kehadiran Pak Handoko mampu mengubah suhu ruang. Bahkan ketika mereka berada di antara anggota keluarga lain, jantungnya berdetak lebih kencang jika tanpa sengaja bersitatap. Ada energi aneh yang mengalir di antara mereka. Bukan kebetulan, tapi semacam ketertarikan yang tumbuh dan tak bisa diabaikan. Suatu sore, hujan turun deras. Rian belum pulang kerja, sedangkan ibu mertua sedang menginap di rumah saudaranya. Nia duduk sendirian di ruang tengah, memeluk bantal sambil menatap jendela yang dipenuhi rintik air. Suasana begitu tenang, tapi sekaligus sunyi, dalam arti yang membuat hati tidak nyaman. Tak lama langkah kaki terdengar dari arah dapur. Pak Handoko muncul sambil membawa 2 gelas coklat hangat. "Cuacanya enak buat ngobrol ya," katanya sembari duduk di ujung sofa, agak jauh, namun tetap dalam jangkauan tatapan. Nia pun mengangguk pelan, menerima gelas itu, dan menyesapnya perlahan. Pak Handoko mulai bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana dulu ia jatuh cinta pada istrinya, dan bagaimana kehidupan tak selalu berjalan sesuai rencana. Nia mendengarkan dalam diam, namun ia bisa merasakan arah pembicaraan itu semakin personal. Terkadang seseorang bisa mencintai di luar waktunya, bukan karena dia sengaja, tapi karena hidup membuka celah. Ucapnya dengan nada pelan tapi tajam, matanya menatap lurus ke mata Nia. Nia pun hanya terdiam. Kata-kata itu seperti memecahkan dinding yang selama ini berdiri rapuh di antara mereka. Ia tahu apa yang dimaksud. Ia merasakannya juga. Dan saat ia membuka mulut untuk merespons, ia mendapati dirinya tak mampu berkata-kata. Ia hanya menunduk, menatap gelas yang masih penuh di tangannya. Saat itu juga, Pak Handoko perlahan bergeser lebih dekat, menghapus jarak yang sejak awal memang tak pernah benar-benar ada. Tangan hangatnya menyentuh punggung tangan Nia. Ringan, namun cukup untuk membuatnya tak bisa lagi mengingkari perasaan itu. Untuk beberapa detik, mereka hanya terdiam. Suara hujan seperti latar yang mendramatisasi segalanya. Lalu Nia mengangkat wajahnya, menatap pria itu. Wajah yang seharusnya menjadi simbol aman dan pelindung, kini berubah menjadi wajah yang ia rindukan dalam diam. Saat bibir mereka akhirnya bersentuhan, singkat, pelan, dan dipenuhi rasa ragu, tak ada yang bicara. Tapi ciuman itu bukan kecelakaan, itu adalah jawaban dari segala ketegangan yang selama ini menggantung, dari segala batas yang hampir mereka langgar. Dan, di momen itu,
batas itu pun nyaris sepenuhnya lenyap. Setelah kedua bibir, mereka saling menjauh dengan gugup. Seolah baru saja melanggar aturan yang tak tertulis tapi sangat jelas. Wajah Nia memerah. Bukan karena malu, tapi karena jantungnya berdetak terlalu keras, terlalu cepat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Pak Handoko pun hanya menatapnya. Dalam diam yang tidak lagi canggung, tapi syarat akan makna. Tak ada penyesalan dalam matanya. Yang ada hanya kerinduan yang selama ini tersembunyi. Kini perlahan muncul ke permukaan. "Maaf," bisik Nia. Meski di lubuk hatinya ia tahu, ia tidak sungguh-sungguh menyesal. Pak Handoko tidak menjawab. Ia hanya berdiri perlahan, lalu mengulurkan tangan ke arah Nia. Bukan paksa, tapi penuh isyarat. Isyarat bahwa, jika Nia ingin pergi, ia bisa, tapi jika ia memilih tetap di situ, maka tak ada lagi jalan kembali. Dan entah apa yang menggerakkan tubuh Nia saat itu, tapi tangannya terangkat, menyambut jemari Pak Handoko yang besar dan hangat. Ia berdiri, dan dalam pelukan itu, pelukan pertama yang benar-benar mereka sadari dan izinkan, segala batas akhirnya runtuh. Segala logika, nilai, bahkan rasa bersalah terkikis oleh kedekatan yang selama ini mereka lawan dengan pura-pura. Mereka berjalan ke ruang belakang, di mana cahaya temaram dan suara hujan menciptakan atmosfer yang nyaris seperti mimpi. Di ruangan kecil yang biasanya digunakan untuk menyimpan bantal dan perabot, Nia berdiri membelakangi Pak Handoko. Ia bisa merasakan napas pria itu di lehernya, hangat dan dalam, sebelum tangan-tangan itu menyentuhnya. Dengan pelan, seperti memastikan. Seperti menyentuh sesuatu yang sangat berharga, tapi terlarang. "Aku tahu ini salah," bisik Pak Handoko di telinganya. "Tapi aku tidak bisa terus pura-pura." Nia menutup mata, membiarkan dirinya larut dalam pelukan yang begitu nyata dan begitu salah. Saat bibir mereka kembali bertemu, kali ini tak ada lagi penolakan. Yang ada hanyalah pelepasan dari tekanan, dari kerinduan, dari ikatan-ikatan yang selama ini hanya menyiksa dalam diam. Baju kebaya longgar yang dikenakan Nia menjadi penghalang terakhir sebelum sentuhan mereka sepenuhnya menyatu. Dan di ruang sempit itu, dengan bunyi hujan yang masih turun deras, mereka akhirnya tenggelam dalam hubungan yang selama ini hanya mereka bayangkan dalam lamunan malam-malam panjang. Sebuah hubungan terlarang yang seharusnya tak pernah terjadi, tapi terasa terlalu nyata untuk diingkari. Setelah semuanya usai, mereka terdiam cukup lama. Nia menyandarkan kepalanya di dada Pak Handoko, mendengarkan degup jantungnya yang cepat dan tak teratur. Tak ada yang bicara, tak ada yang meminta maaf, karena keduanya tahu, permintaan maaf tak akan menghapus apa yang sudah terjadi. Mereka telah melangkah terlalu jauh, dan tak ada jalan mundur. Yang tersisa hanya rahasia yang akan mereka simpan rapat-rapat bersama dengan dosa yang kini telah terpatri dalam hati mereka berdua. Keesokan paginya, rumah kembali sunyi. Rian belum juga pulang karena urusan kerja yang mendadak membawanya keluar kota. Nia duduk di kamar, termenung lama di depan cermin. Rambutnya masih acak-acakan, matanya sembab karena kurang tidur, tapi bukan fisiknya yang lelah, melainkan pikirannya. Hati kecilnya terus bertanya, bagaimana bisa ia jatuh sejauh ini? Namun ketika ia mengingat setiap detik yang terjadi malam sebelumnya, sentuhan, bisikan, dan kehangatan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata, ia tidak menemukan penyesalan sebesar yang ia harapkan. Justru yang ia rasakan adalah kerinduan yang menyesakkan. Sementara itu, Pak Handoko tampak tenang seperti biasa. Ia duduk di teras depan, menyeruput kopi dan menyapa tetangga yang lewat, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi matanya tak bisa menyembunyikan apa yang telah berubah. Setiap kali Nia melintas, mereka saling pandang sejenak, lalu buru-buru berpaling. Ada semacam komunikasi rahasia dalam tiap lirikan. Sebuah kesepakatan tak terucap, bahwa apapun yang terjadi semalam, harus tetap terkubur dalam diam. Namun mereka berdua tahu, perasaan itu tak akan berhenti begitu saja. Dalam beberapa hari, intensitas hubungan mereka memang mereda. Tak ada lagi ciuman, tak ada lagi pelukan diam-diam di ruang belakang. Tapi justru karena itu,
Rasa rindu tumbuh makin menyakitkan. Nia sering memergoki dirinya mencuri waktu hanya untuk melihat Pak Handoko dari kejauhan. Dari dapur, dari tangga atas, atau dari sela jendela kamar. Dan setiap kali mereka bersentuhan secara tidak sengaja, entah saat menyodorkan gelas, atau saat berpapasan di lorong, getaran itu muncul lagi, sama kuatnya, sama menggodanya. Yang membuat segalanya semakin rumit adalah perhatian Pak Handoko yang justru semakin terlihat di mata orang lain. Ia menjadi lebih sering menanyakan kabar Nia, mengingatkan untuk minum vitamin, bahkan kadang memasakkan bubur sendiri jika Nia terlihat letih. Di mata orang lain, itu adalah wujud kasih sayang mertua. Tapi bagi Nia, perhatian itu adalah candu, halus, tapi membuatnya makin tenggelam dalam pusaran yang tak mungkin ia ceritakan pada siapapun. Ia takut. Tapi lebih dari itu, ia takut kehilangan rasa itu. Ketakutan terbesar Nia bukanlah diketahui Rian atau dipergoki oleh anggota keluarga lain. Ketakutan terbesarnya justru datang dari dirinya sendiri, bahwa ia mulai berharap lebih, bahwa ia mulai membayangkan skenario-skenario mustahil tentang bagaimana seandainya perasaannya pada Pak Handoko bukan sebuah kesalahan. Ia mulai mempertanyakan cinta yang selama ini ia miliki untuk suaminya. Dan itu membuatnya merasa busuk. Tapi semakin ia melawan, semakin perasaan itu menancap dalam. Dan ia pun sadar, sekalipun tubuh mereka tak lagi menyatu, hatinya telah terlanjur terikat oleh pria yang seharusnya ia panggil ayah. Hari demi hari berlalu. Dan seiring perut Nia yang semakin membesar, hubungan dengan Pak Handoko pun menjadi lebih rumit. Tak ada lagi ruang untuk bermain api. Semua tampak normal di permukaan. Keluarga mereka menjalani hari seperti biasa, tanpa celah. Namun di dalam diri Nia, badai itu masih bergemuruh. Ia mulai menjaga jarak, bukan karena tidak ingin, tapi karena rasa bersalah yang semakin berat menindih pikirannya. Ia mulai jarang berbicara langsung dengan Pak Handoko, memilih hanya menjawab seperlunya, seakan mencoba memutus benang-benang halus yang telah mengikat mereka terlalu kuat. Tapi kadang sesuatu yang coba diputus justru semakin terasa nyata. Suatu malam, ketika keluarga tengah berkumpul di ruang tengah menonton televisi, Nia merasa Pak Handoko menatapnya dari ujung sofa. Tatapan itu tak lagi menyala seperti dulu. Tidak ada lagi godaan atau gairah yang membakar. Yang tertinggal hanyalah kesedihan. Dan Nia tahu, ia bukan satu-satunya yang sedang menahan luka. Hubungan mereka telah berubah dari dosa menjadi beban. Dan beban itu semakin berat karena tidak pernah benar-benar selesai. Ketika hari persalinan tiba, rumah penuh dengan kebahagiaan. Semua orang bersuka cita menyambut cucu pertama di keluarga itu. Nia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Rian tak berhenti tersenyum, memeluk erat istri dan anaknya, seolah dunia ini sempurna. Namun di sudut ruangan, Pak Handoko berdiri diam. Ia menatap bayi itu dengan mata yang berkaca-kaca. Hanya 1 detik, sekilas matanya bertemu dengan Nia. Dan saat itu, sesuatu dalam diri mereka bergetar. Sebuah pertanyaan muncul dalam keheningan. Apakah ini hasil dari malam itu? Tak ada yang mengucapkan apa-apa. Tak ada yang berani membahas. Tapi sejak hari itu, Pak Handoko tak pernah lagi menatap Nia lama-lama. Ia pun menjaga jarak, berbicara secukupnya, dan menghindari momen berdua. Nia pun tak pernah menanyakan apapun. Ia memilih hidup dalam bayang-bayang, menyimpan setiap kenangan dalam sudut hati yang terdalam, di mana tak seorang pun bisa menjangkaunya. Tapi setiap kali ia menimang bayinya, ia selalu merasa ada bagian dari dirinya yang belum selesai. Bagian yang tak akan pernah benar-benar utuh. Malam-malam sunyi, setelah semua tertidur, adalah waktu paling menyiksa. Nia sering duduk di dekat boks bayi, mengelus pipi kecil yang begitu polos, lalu memandangi pantulan wajahnya sendiri di jendela. Ia tak tahu sampai kapan rahasia ini akan bertahan. Ia tak tahu bagaimana kelak jika kebenaran itu pecah. Tapi satu hal yang ia tahu, malam 7 bulanan itu bukan sekadar tradisi. Malam itu adalah awal dari segalanya. Awal dari hubungan yang terlarang,
dari kebahagiaan yang sesat, dan dari luka yang akan hidup bersamanya selamanya. Malam 7 bulanan itu sudah lama berlalu, namun bekasnya tak pernah benar-benar hilang. Rahasia yang mereka simpan begitu dalam kini hidup sebagai bayang-bayang, menghantui malam-malam yang sepi. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, kecuali mereka berdua, dan bayi mungil yang kini tertidur di pelukan ibunya. Apakah semuanya akan tetap terkubur, atau suatu saat akan pecah, membawa luka yang lebih dalam? Kalau kamu dibuat terdiam setelah membaca kisah ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, tulis di komentar pendapat kamu. Salahkah rasa kalau datang di waktu dan tempat yang tidak semestinya? Dan tentu, subscribe sekarang juga, karena cerita selanjutnya bisa jadi jauh lebih panas dari ini.